Yo, what's up guys? Apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Film yang akan Mimin ceritakan kali ini tentang seorang pria dengan julukan H yang melamar pekerjaan sebagai petugas keamanan di perusahaan jasa pengantar uang. Dimana-mana kalau ada kata uang, pasti ada saja yang ingin merampoknya. Dijamin film ini seru abis. Kalian pasti penasaran kan? Yuk kita langsung aja let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang lelaki bernama Charlie dan rekannya bernama Mick yang sedang membawa truk tua berlapis baja. Truk mereka tiba-tiba dihalangi oleh truk lain. Namun, beberapa orang dengan wajah bertopeng kain turun dari truk dan menodongkan senjata pada Charlie dan Mick. Mereka memotong pintu truk kemudian membuat ledakan kecil. Charlie dan Mick dipaksa keluar. Kawanan bertopeng itu pun menurunkan bawaan Charlie dan Mick dan mereka pergi dari situ. Dan film Wrath of Man pun dimulai. Scene kemudian berpindah pada sebuah tempat bernama Vortico Security, spesialis dalam truk pengangkutan uang lapis baja dan melakukan pengiriman lintas LA. Mereka memiliki 12 truk, masing-masing dengan 2-3 personil. Hal ini dijelaskan pada seorang lelaki bernama Patrick Hill yang dipanggil dengan sebutan H. Seorang duda tanpa anak yang direferensikan oleh Orange Delta Security untuk bekerja di Vortico. H juga diceritakan tentang personil yang tewas saat bertugas, yaitu Charlie dan Mick. Pelakunya belum ditemukan, oleh karena itu pelatihan menjadi ditingkatkan. H kemudian bertemu dengan Ballet. Ballet menjelaskan pelatihan pra-penugasan yang akan dilalui oleh H, yaitu menembak target selama 6 jam dan harus mengenai 70% target agar bisa lolos, serta tes kebugaran dan juga tekanan. Pelatihan dimulai, H melaluinya dengan baik walau nilainya pas-pasan dengan target. Ia diterima bergabung dalam Vortico Security. Di ruang ganti, Ballet memperkenalkan H sebagai petugas baru Vortico Security. H diberikan seragam dan senjata sementara. H juga langsung menerima tugas pertamanya. Ia ditugaskan bersama petugas Vortico Security bernama Dave yang dijuluki Sweet Boy dan juga Ballet. H dan Dave pergi menggunakan truk 2411 untuk mengantar $2 juta dari Bank of the US. Di perjalanan, Dave bercerita seharusnya ia yang bertugas menyupir saat kejadian perampokan terjadi pada Charlie dan Mick. Namun ia muntaber. FBI juga sempat menyelidiki keterlibatan Dave pada perampokan itu. Namun saat itu ia menginap di rumah ibunya, sehingga ia terbebas karena alibi yang kuat. Last thing I needed was the feds in my face trying to make out if I was involved somehow. He was staying at his mom's. She knows how I like Scene my lalu legs. berpindah di mana saat ini mereka sudah sampai di bank tujuan. H dan Ballet turun sementara Dave menunggu di truk. Setelah bertemu personil bernama Godfrey, H dan Dave membawa troli ke truk. Mereka kembali ke Vortico dan tugas pertama H selesai. Dave dan Ballet berkumpul dengan petugas lain yang sepertinya masih belum menyukai kehadiran H. Beberapa saat kemudian H pun muncul. Ballet mengajaknya bermain biliar. H meminta waktu 2 menit. Ballet menunggunya di luar sementara H mengamati kartu absen. Ia kemudian pergi. Di tempat biliar, para petugas sedang bermain. Seorang petugas bernama John meminta H membelikannya bir namun ditolak oleh H. John terus berbicara membuat H menjadi risih. H pun memberinya uang dan memintanya menjauh. John pun menatapnya lama kemudian pergi dari situ. I gotta give it to you, H. Scene kemudian berpindah ke sebuah pelabuhan. Ini adalah tugas kedua dari H. Ia kembali bertugas bersama Ballet dan juga Dave. H dan Dave menunggu di truk sementara Ballet mengantar uang. Dave kemudian menghubungi Ballet namun yang terdengar adalah rintihan Ballet. Mereka kembali dirampok dan Dave sangat panik dan juga kebingungan. Ia memilih mundur karena uangnya masih berada di dalam truk. Tiba-tiba seorang pria berbicara melalui walkie-talkie milik Ballet. Ia memberi waktu 1 menit untuk memutuskan mematuhi perintahnya dan mengancam akan membunuh Ballet jika mereka tidak patuh. Dave pun menuruti perintah orang itu. Mereka berhadapan dengan sebuah mobil yang membawa Ballet sebagai sandera. H dan Dave didesak untuk menyerahkan uang. Dave pun terlihat menjadi panik. H meminta Dave tenang dan ia akan mengatasi segalanya. H membuka pintu belakang truk dan ia melemparkan tas berisi uang sesuai perintah perampok dan dengan sengaja melemparkan satu tas ke aspal. Salah satu perampok turun dari mobil dan mengambil tas uang sambil menodongkan senjata. Saat lengah, H pun menembakinya. Para perampok lain turun dan H menembak semua perampok itu. Saat tersisa 1 orang, H melumpuhkannya dan menanyakan orang yang menyuruh perampok itu. Namun perampok itu justru meledeknya. H pun menjadi marah dan menembak kepalanya.
Ballet dan Dave merasa kaget dengan aksi H. H pun membuka topeng perampok itu satu persatu dan entah apa yang ia cari. Scene kemudian berpindah ke Vertigo. H, Ballet dan Dave diinterogasi. Orang-orang di Vertigo terkesan pada H. Terlebih lagi, ia dapat melumpuhkan 6 perampok bersenjata tanpa terluka segores pun. Namun, ia sedikit dicurigai karena skor latihannya pas-pasan, sedangkan tadi ia menembak semuanya tepat pada sasaran. H berdalih ia terbantu dengan fokusnya. H kemudian diminta melihat rekaman CCTV pada perampokan sebelumnya yang menewaskan 2 petugas untuk melihat apakah mereka ada kaitannya dengan perampokan yang baru saja terjadi. H pun menonton video itu dengan seksama dan tanpa sadar ia tidak menghiraukan orang-orang di sekitarnya. Ia terfokus pada salah satu perampok yang sedang menembak dan ia merasa perampok itu orang yang berbeda dengan yang baru terjadi. I'm sure. H keluar dari ruangan investigasi dan disarankan oleh Terry berdasarkan kebijakan untuk tidak bekerja lapangan selama sebulan karena baru mengalami insiden kekerasan. Namun H menolak. H kemudian bertemu dengan Blake Hales, pemilik Vertigo. Ia berterima kasih secara langsung pada H dan meminta Terry untuk membiarkan H tetap bekerja di lapangan. Ia juga meminta Terry untuk menaikkan jabatan dari H. Scene lalu berpindah pada seorang lelaki bernama Hubbard sedang bertelepon dengan bosnya. Hubbard khawatir karena ia menganggap mereka membiarkan rubah memasuki kandang ayam. Bosnya pun memerintahkan untuk menganggap orang itu hanya sebagai personil yang bertugas dengan baik. Pembicaraan mereka pun berakhir. Di sisi lain, seorang wanita datang ke kediaman H dengan membawa berkas personil Vertigo, foto keluarga Dana, dan laporan otopsi. Kemudian H terlihat memutar ulang rekaman CCTV kejadian perampokan pertama dengan berbagai berkas di hadapannya. Scene lalu berpindah ke Vertigo. H kini kembali bekerja. Para personil H yang sebelumnya merundung terlihat memberi tepuk tangan meriah saat H datang. 3 bulan kemudian, H sedang bertugas bersama Ballet saat melewati Chinatown. Seorang pria bermotor menghalangi truk mereka dan mengeluarkan senjata. Ia menembak tinta ke kaca dan spion truk dan beberapa orang lainnya berusaha memasang port untuk menyebarkan asap di dalam truk. Ballet melapor ke pangkalan. H terlihat sangat tenang dan juga datar. Ballet yang kesulitan bernapas karena asap akhirnya keluar. Sementara H membuka pintu belakang truk sambil menutup hidung dan mulutnya dengan sapu tangan. Anehnya, saat H menunjukkan wajahnya pada kawanan perampok itu, mereka langsung kabur tanpa melakukan apapun. Kabar ini kemudian tersebar di Vertigo. Terry terheran-heran dan mulai berpikir H adalah seorang psikopat. Scene kemudian berpindah di mana saat akan menggesek kartu absen, Dana menghampiri H, memuji kemudian mengajaknya minum. Di sisi lain, Ballet merasa curiga karena para perampok itu seakan sudah mengenal H dan mereka terlihat sangat ketakutan saat melihat H. Dan H sendiri tidak memiliki aura polisi karena memang bukan seorang polisi. Ballet menyebutnya sebagai roh kegelapan. Sementara itu, H yang baru tidur dengan Dana tiba-tiba membangunkan Dana dan menginterogasinya. H mempertanyakan beberapa gepok uang. Dana kemudian menolak menjawab hingga H menembak sofa tepat di samping lengan Dana. Dana kaget dan menjawab itu adalah uang tabungannya. H kembali menembak dan Dana terpaksa menjawab. Ia mengatakan uang itu ia curi dari Grand Liquor. H mencurigainya bekerja sama dengan seseorang, namun Dana dengan tegas menjawab tidak. H kemudian mengembalikan uangnya sambil berpesan agar Dana tidak berbohong karena ia sudah menyelidiki semua tentang Dana dan juga keluarganya. H berkata bahwa ia memiliki dendam. Scene kemudian mundur ke 5 bulan sebelumnya. Terlihat H sedang berbincang tentang iklim bersama Doggy anaknya. Saat mereka akan pergi mencari makan, H ditelepon oleh seseorang yang memanggil H dengan sebutan bos, yaitu bernama Mike yang mengabarkan ada masalah dengan pekerjaannya dan ia diminta untuk mengawasi truk. H menyuruh Doggy mengambil mantel sementara ia masih berbicara dengan Mike. Mike menjamin tidak ada bahaya. Doggy kemudian datang dengan mantelnya dan mereka pergi. H menawarkan untuk membeli burrito dan ia meminta Doggy menunggu di mobil dan mengunci pintu mobil. Doggy bermain dengan ponselnya. H pun memesan burrito sambil mendengar arahan dari Mike. Ia diminta untuk mengabarkan apakah truk itu belok ke kiri atau ke kanan. Sebuah truk keluar dan belok ke kanan. Truk itu adalah truk Vertigo yang ditumpangi Charlie dan juga Mick. Doggy pun yang masih berada dalam mobil tidak sengaja melihat kejadian perampokan dan salah satu perampok menyadari hal itu dan memaksa Doggy keluar dari mobil. Doggy berusaha menelpon H namun tidak dapat tersambung karena H masih tersambung dengan Mike. Doggy akhirnya keluar dari mobil dan tiarap. H yang kemudian membawa 2 burrito menjatuhkannya saat menyadari Doggy berada dalam situasi perampokan itu. Doggy pun ditembak dan H juga tertembak saat berlari ke arah Doggy. 3 minggu kemudian, H terbangun di sebuah rumah sakit. Dokter memberitahunya bahwa H sudah melalui 3 operasi dan 6 peluru diangkat dari tubuhnya. Ternyata Doggy tidak berhasil diselamatkan. H kemudian bertemu dengan Jane, mantan istrinya. Jane menyalahkan H atas kematian Doggy dan H pun terdiam.
Scene kemudian berpindah di mana H bertemu dengan seorang agen FBI yang memintanya memburu beberapa orang dalam daftar dan membebaskan H melakukan apapun pada mereka, apalagi jika dalam daftar itu ada nama orang yang menembak Doggy. Kemudian di ruang kerja H, beberapa anak buah H bernama Brendan, Maggie, dan Mike mengucap bela sungkawa atas kematian Doggy. Mereka bersedia untuk bertanggung jawab, namun mereka sudah kehabisan cara untuk mencari penembak Doggy. H berkata, kamu memulai dengan berkata akan melakukan apa saja, tapi yang aku dengar adalah kamu berpikir sudah melakukan segalanya. Brendan, Maggie, dan Mike pun pergi dari situ. Mereka terus memburu orang-orang yang dicurigai terlibat dalam perampokan, menyiksa dan membawa mereka pada H. Seseorang kemudian memberitahu tentang Gassi bersaudara yang selalu terlibat dalam hal-hal suram. Brendan, Maggie, dan Mike dan juga H menemukan Gassi bersaudara, namun ternyata bukan mereka pelakunya. Di markas Gassi, H membebaskan para remaja di bawah umur yang diperdagangkan dan memberi mereka sejumlah uang. Mike menyarankan H untuk berhenti melakukan hal ekstrim seperti ini. Ia menyarankan untuk mencari cara pendekatan yang berbeda karena ia curiga perampokan itu melibatkan orang dalam. H pun setuju dan memutuskan untuk pergi ke London dan mengubah total semua identitasnya. Ia kini menjadi seseorang bernama Patrick Hill dari Lewisham tanpa catatan kriminal dan memiliki masa tugas karyawan selama 25 tahun dengan memiliki referensi dari Eropa. Ia juga memiliki izin atas kepemilikan senjata. Seorang wanita bernama Kirsty membantunya dalam hal ini. Ternyata Patrick Hill bukan nama asli H. Scene kemudian berpindah maju ke hari penerimaan H di Fortico. Ternyata H memfoto semua kartu absen personil dan ia juga mencuri kartu absen dari saku John. Di sisi lain, terlihat beberapa orang sedang berkumpul merencanakan perampokan. Mereka beraksi namun tidak mendapatkan sesuai keinginan mereka. Mereka ingin mendapatkan uang dalam bentuk cash dan berencana untuk merampok Fortico. Mereka mengatakan bahwa mereka punya orang dalam yang mau membantu asal mendapatkan bagian. Pada hari ulang tahun pemimpin mereka yang merupakan seorang sersan bernama Jack, mereka berencana merampok truk Fortico dan memiliki waktu 6 minggu untuk mengintai dan berlatih. Mereka berada di depan Fortico dan melihat hal lewat namun tidak menganggapnya sebuah halangan. Ternyata scene ini adalah scene perampokan pertama, namun diceritakan dari sudut pandang kawanan perampok. Mereka menjalankan aksinya dan Charlie dan juga Mick dipaksa keluar truk dan Doggy dipaksa keluar dari mobil. Saat alarm masuk, Charlie mencoba melakukan perlawanan namun berakhir tertembak bersama Mick. Setelah menembak Charlie dan Mick, perampok bernama Jen itu menemukan Doggy yang menyaksikan kejadian itu. Karena tidak ingin ada saksi mata, ia kemudian menembak Doggy dan menembak H dan mereka pun bergegas pergi dari situ. Let's go! 5 bulan kemudian, kawanan perampok itu kembali berkumpul setelah sekian lama menunggu kabar perampokan itu mereda. Mereka kembali merencanakan perampok untuk dana pensiunan mereka. Jack memutuskan jika kali ini berhasil, maka selanjutnya mereka tidak perlu merampok lagi. Jack berencana untuk merampok saat Black Friday dengan perkiraan uang sebesar 150 juta dolar. Dan mereka akan melakukan pengintaian dan perencanaan selama 8 minggu. North of 150 million. Scene kemudian berpindah di mana hari ini adalah hari Black Friday akan berlangsung. Personil Fortico diperintahkan untuk menggunakan rute yang berbeda setiap truknya dan melaporkan sekecil apapun yang mencurigakan. Diharapkan mereka semua dapat kembali ke Fortico dengan selamat. H pun bertugas bersama Ballet. Di sisi lain, Jack menjemput Jen dan Jack sempat menggerutu karena Jen membeli beberapa barang dengan harga yang mencolok. Di sisi lain, memperlihatkan H dan Ballet sedang bertugas untuk pengantaran terakhir. Di perjalanan, Ballet memberitahukan sesuatu. Ia membantu temannya karena temannya juga membantunya dari waktu ke waktu. Ballet menceritakan ia membantu temannya itu memasuki permainan mobil truk lapis baja. Ternyata orang dalam itu adalah Ballet. H pun berpura-pura tidak paham dan Ballet menjelaskan lebih detail bahwa ia menginfokan truk mana yang bisa diserang. Kematian 2 penjaga pada perampokan sebelumnya tidak menjadi masalah baginya. Namun, ia menyayangkan kematian seorang anak yang tanpa diketahui Ballet, anak yang dimaksud adalah Doggy, anak dari H. Kawanan perampok itu ternyata adalah para militer. Ballet kemudian memberitahu bahwa saat ini senjata H tidak diisi peluru, dan kawanan perampok itu akan membunuh jika ia tidak patuh. Ballet meminta H untuk melakukan apa yang ia suruh agar tidak terluka, dan hal itu akan berlangsung hari ini, dan H pun sepakat. Ballet kemudian mematikan sinyal kamera pada truk dan ia melapor ke pangkalan bahwa ia sedang berusaha memperbaikinya. Kawanan perampok itu datang dan memperingatkan H untuk tetap patuh. Perampok itu memindahkan uang dari truk ke mobil mereka. Mereka kemudian berpencar dan sebagian naik ke truk dan sebagian lagi mengikuti dari belakang. H kini berada dalam truk dengan tangan terikat. Mereka kembali ke pangkalan dan berhasil melewati penjaga. Kawanan perampok itu mulai bergerak. Semua penjaga dipaksa untuk tiarap.
H diikat di bagian kakinya. Balet pun dijadikan sebagai sandera palsu. Terjadi baku tembak kawanan perampok dengan para personil Vertigo. Beberapa personil Vertigo berhasil dilumpuhkan meski ada perampok yang tertembak. Jack dan Elvis menyusul masuk. Kawanan perampok itu pun menggasak semua uang yang ada. Mereka harus dapat meloloskan diri sebelum dipojokkan oleh SWAT. Seorang personil Vertigo melepas tembakan yang mengalihkan perhatian para perampok. H pun berhasil merampas senjata dan melumpuhkan salah satu perampok. Dan itu adalah Elvis. H pun berhasil meloloskan diri. H juga membebaskan Terry dan juga Dave. Terry mengajak Dave untuk mundur dan tidak mengambil risiko. H menggunakan helm dan senjata Elvis untuk menyamar. Dave tertembak saat bersembunyi dengan Terry. Di sisi lain, tim SWAT sedang berada dalam perjalanan sementara di dalam Vertigo masih terjadi baku tembak. H membunuh perampok yang menembak Dave. Dave ternyata selamat dan menyaksikan H membunuh penembaknya. Ia pun keluar untuk membantu H. Dana dan Stuart yang membantu ditembak oleh Balet. H menembaki kawanan perampok saat akan membawa Elvis ke mobil. Dave juga membantunya hingga Elvis tewas. Namun Balet sudah berada di belakang H dan menembaknya. Balet menghampiri Dave dan ia juga menembaknya. Balet memasukkan sisa uang ke dalam truk dan mereka keluar menabrak semua mobil polisi yang ada di depan Vertigo. Jen mengemudi sementara Jack yang berada di sampingnya sudah terluka parah. Mereka juga dikejar oleh helikopter. Kini mereka berhasil lolos dari kejaran polisi. Setelah memindahkan tas yang bersama Balet, Jan menghampiri Jack yang sedang mengeluarkan senjatanya. Jan merampas senjata Jack dan membunuhnya. Jan dan Balet membawa uang itu melalui lift bawah tanah, kemudian melewati terowongan yang tidak tercetak di denah bangunan tersebut menggunakan ATV. Setelah sampai di ujung terowongan, sebuah mobil sudah terparkir di sana. Balet pun memasukkan uang hasil rampokan itu ke dalam mobil tersebut, sementara Jan membuka pagar besi. Tapi ternyata Balet ditembak oleh Jan saat Jan mendapatinya bersiap menembak dia. Saat ini hanya Jan yang tersisa. Jan pun kabur dengan membawa semua uang. Jan kembali ke rumahnya dan ia memeriksa tumpukan uang dan menemukan handphone berdering. H sudah berada di belakangnya. Ia menyuruh H untuk membaca berkas hasil otopsi yang berisi peluru A1 dan juga A2 yang masuk ke paru-paru kanan. Peluru B1 menembus hati, B2 merusak limpa, peluru C1 dan C2 mengoyak jantung. Penyebab kematian kehabisan darah dan juga trauma. Cara kematian dibunuh. Berkas itu adalah hasil otopsi pada tubuh Doggy dengan foto Doggy di dalamnya. H pun menembak Jan dengan lokasi tembakan yang sama dimulai dari hati, paru, limpa, kemudian jantung. Dendam H pun terbalas dan pembunuhan atas Jan dibereskan oleh agen FBI yang pernah ditemuinya. Dan H pun pergi dari situ. Dan film Wrath of Man pun selesai. Bagaimana guys, film kita kali ini seru abis gak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan keraguan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Dadah.